Salah satu sumber kebencian yang cukup akut di negara kita, ya, tentu saja kebencian dan permusuhan karena kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Kemudian juga ada kebencian dan permusuhan karena masalah-masalah yang terkait dengan perbedaan pandangan, perbedaan identitas, perbedaan tafsir, perbedaan pilihan politik, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para masyayikh, para ulama, para kiai, wabil khusus yang saya hormati guru kita dan sekaligus Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Afifuddin Muhajir, yang saya hormati Mudirul Ma'had dan sesepuh kita semua, guru kita semua, Kiai Azaim Atalallahu Baqa'ah, yang saya hormati Ketua Umum PBNU Kiai Haji Dr. Yahya Khalil Stakuf yang sudah meninggalkan ruangan, dan seluruh rombongan dari PBNU, yang saya hormati para ketua-ketua PCNU di daerah Situbondo dan sekitarnya, para hadirin dan hadirat, para santri, santriwati, para mahasiswa, mahasiswi yang hadir di dalam pembukaan halaqah fikih peradaban jilid kedua. Karena waktunya tidak panjang, saya akan langsung kepada pokok permasalahan. Pidato yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Gus Yahya tadi memberikan muqaddimah, memberikan pengantar kepada kita semua tentang maksud dari acara yang diadakan oleh PBNU yang rangkaiannya dibuka hari ini di Pondok Pesantren Asem Bagus. Pidato Ketua Umum tadi memberikan kerangka penting yang kalau diperas, ya, kalau diringkaskan, diikhtisarkan, sebetulnya satu pesannya, yaitu Islam, dan dalam hal ini juga para ulama-ulama Islam, para kiai-kiai memiliki tanggung jawab besar terhadap masalah yang dihadapi oleh dunia saat ini. Tentu saja ada banyak masalah di dunia saat ini, tetapi masalah yang sangat urgen untuk diberikan tanggapan dan difikirkan oleh para ulama-ulama Islam, para kiai-kiai, terutama kiai-kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama, adalah masalah potensi adanya konflik dan juga sekaligus konflik-konflik itu sendiri. Jadi kalau kita mengadakan halaqah fikih peradaban saat ini, ada masalah pokok yang harus kita jawab, harus kita tanggapi, yaitu adanya kemungkinan, dan tidak saja kemungkinan, sudah terjadi adanya konflik saat ini. Nah, konflik-konflik ini tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Konflik ini tentu harus ada jalan keluarnya. Inilah sebetulnya pokok atau tema pokok atau maudhu yang aham
dari halakoh fikih peradaban. Nah, konflik ini konflik yang melibatkan seluruh warga dunia saat ini. Dalam pengertian konflik ini dampak-dampaknya akan mengenai semua pihak. Ini disebabkan karena watak dari dunia saat ini, dunia di mana kita hidup saat ini adalah dunia yang saling tersambung satu dengan yang lain. Yang oleh para pengamat dunia saat ini, sebagian pengamat menyebutnya sebagai desa global atau global village, al-qaryah al-alamiyah, desa global. Kenapa disebut desa? Karena desa itu menggambarkan kehidupan yang sangat dekat antara satu dengan yang lain. Warga yang tinggal di desa biasanya warga yang intim, warga yang terkoneksi satu dengan yang lain. Sekarang ini kita hidup di dalam desa global atau global village. Salah satu ciri khas dari desa global adalah segala hal yang terjadi di sudut dunia tidak bisa dampak-dampaknya dipisahkan, diisolasi dari sudut yang lain. Dunia sekarang ini adalah dunia yang interconnected, dunia yang mutalasik, ba'duha ma'al ba'd, dunia yang saling bersambung satu dengan yang lain. Karena itu jika ada konflik di sebuah tempat, maka tempiasnya ataupun akibatnya, percikannya bisa sampai kepada bagian dari dunia yang lain. Karena itu tidak ada alasan bagi umat Islam yang tinggal di Indonesia untuk menutup mata dari konflik-konflik dan potensi-potensi konflik seperti ini. Ini pesan utama dari pidato Ketua Umum tadi. Nah, pesan yang kedua adalah bahwa kita di Indonesia ini sebetulnya mempunyai sesuatu. Kita di sini artinya adalah umat Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama. Kita di sini mempunyai sesuatu yang bisa dibagi dengan dunia Islam yang lain atau dunia pada umumnya. Ada pengalaman-pengalaman di Indonesia yang bermanfaat untuk dibagi, untuk di-share, untuk diinformasikan dengan dunia-dunia yang lain. Barangkali pengalaman kita ini punya manfaatnya. Nah, salah satu pengalaman itu seperti yang tadi disebutkan oleh Ketua Umum adalah pengalaman tentang bagaimana kita menata hubungan antara agama dengan negara. Ini tema yang sudah kita bicarakan berkali-kali, tetapi harus terus-menerus diingatkan. Ada pengalaman yang sudah kita punyai di Indonesia menyangkut tema ini. Tema mengenai hubungan antara agama dengan negara, dan ini bermanfaat jika dibagi kepada dunia lain di luar sana. Pengalaman itu ialah kita sejak awal berdirinya negara ini, kita sudah memberikan persetujuan. Kita mendukung berdirinya negara Republik Indonesia, dan negara Republik Indonesia di mata kita sebagai umat Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama, negara ini mempunyai status keagamaan yang kuat, mempunyai masyru'iyah, mempunyai legitimasi. Secara pandangan keagamaan, negara Republik Indonesia itu negara yang sah. Ini harus terus-menerus diingatkan.
Karena ini dasar. Kalau dasar ini bubar, kalau dasar ini dilupakan, kalau dasar ini kemudian dipersoalkan, maka mafsadahnya akan banyak sekali. Nah, ini adalah ringkasan dari pidato Ketua Umum. Sekarang pidato saya. Tadi baru ringkasan pidato Ketua Umum. Sekarang masuk ke pidato saya. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, para ulama, para kiai yang saya hormati. Kata kunci yang sekarang dipakai oleh PBNU untuk melihat masalah di dunia sekarang ini, ya, saya ulangi, kata kuncinya, keywordnya untuk melihat masalah-masalah dunia dan masalah-masalah di sekitar kita di Indonesia, kata kuncinya adalah peradaban. Karena itu kita menyebutnya sebagai fikih peradaban. Nah, apa itu peradaban? Ini yang nanti akan saya sampaikan supaya nanti ditanggapi dan diberikan ulasan yang lebih mendalam lagi nanti oleh Kiai Afifuddin Muhadjir. Karena tadi Ketua Umum kepingin agar fikih kita ini bisa merespon peradaban ini. Saya selalu ingat petuah atau pesan dari guru saya, yaitu almarhum Ki Haji Sahal Mahfud. Ya. Beliau selalu berpesan setiap ada bahthul masail, beliau selalu berpesan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kita mampu memberikan respon kepada sesuatu kalau kita punya gambaran mengenai sesuatu itu. Kalau kita belum punya tasawwur, maka kita tidak bisa tasdik dalam bahasa mantik. Kita tidak bisa memberikan hukum kalau kita tidak punya tasawwur atau gambaran mengenai keadaan yang ada. Nah, keadaan yang mau diberikan respon atau keadaan yang Kiai Yahya tadi mengajak para kiai-kiai NU untuk memberikan tanggapan, keadaan itu dirumuskan dengan istilah peradaban atau hadharah. Apa itu hadharah? Saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail, waktunya tidak panjang, tetapi secara singkat saya ingin menjelaskan pengertian kata hadharah. Kata hadharah itu berasal dari bahasa Arab hadara yahduru huduran wa hadaratan. Artinya hadir. Sesuatu yang hadir itu disebut dengan hadharah. Karena itu semua hadirin yang hadir di sini semua ini hadharah namanya. Karena hadir. Dan berhadap-hadapan. Katanya menurut Ki Afif, fikih peradaban itu fikih yang berhadap-hadapan. Maksudnya orang itu berhadap-hadapan, bahthul masail, itu namanya fikih peradaban. Nah, apa itu hadharah? Hadharah dari kata hadharah maknanya sebetulnya memang hadir. Tetapi maknanya adalah menunjukkan manusia yang berkumpul di sebuah tempat secara permanen. Artinya hadharah itu adalah cerminan dari masyarakat manusia yang tinggal menetap di sebuah tempat dan karena itu mereka membangun pelan-pelan peradaban. Kebalikan daripada hadharah adalah badawah dalam bahasa Arab, yang itu berasal dari akar kata bada yabdu buduwan wa badawatan. Artinya bada yabdu itu kelihatan. Kenapa disebut dengan kelihatan? Karena orang-orang yang belum berperadaban, yang masih badui, ini tidak badui Banten sana, karena kalau badui Banten itu hadharah. Karena mereka sudah menetap di sebuah tempat. Badui di sini artinya orang yang nomaden,
bertinggal di sebuah padang pasir dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka tidak bisa membangun peradaban, termasuk peradaban pakaian. Peradaban pakaian mereka sederhana sekali, sehingga kalau terkena angin langsung terlihat tubuhnya. Maka disebut dengan badawah. Bada yabdu buduwan wa bada watan. Kelihatan. Jadi badawah dan hadarah ini adalah kontras. Ini adalah an-naqaid, kata-kata yang saling bertentangan atau berlawanan maknanya. Nah, apa itu hadarah? Hadarah artinya adalah manusia yang membentuk masyarakat yang kemudian membangun peradaban. Nah, peradaban itu bentuknya banyak. Ada peradaban yang terkait dengan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan pokoknya, makan, minum, dan pakaian, dan rumah. Itu juga peradaban. Tetapi juga ada peradaban itu yang terkait dengan kebudayaan, kesenian, arsitektur, dan seterusnya. Itu juga peradaban. Nah, dimensi peradaban yang paling penting adalah dimensi yang menyangkut negara. Ad-daulah. Kenapa? Karena negara ini adalah rumahnya masyarakat secara keseluruhan. Kalau rumah ini aman, manusia semua akan hidup dengan tenang. Tetapi kalau rumah ini kacau, maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan masyarakat, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Karena itu, negara itu dimensi yang paling penting di dalam peradaban, dan karena itu harus dibicarakan. Nah, ulama-ulama kita itu sudah membuat atau memproduksi, menghasilkan suatu tradisi fikiran, pemahaman, penafsiran yang didasarkan kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, dan kepada sumber-sumber yang lain. Mereka merumuskan suatu tradisi yang disebut dengan fikih. Nah, fikih ini ada juga fikih yang berkaitan dengan peradaban, terutama yang berkaitan dengan masalah negara. Nah, fikih itu disebut dengan fikih siyasah. Nah, serial Halaqah Fikih Peradaban yang pertama tahun lalu yang berlangsung di 250 titik seluruh Indonesia dari tanggal 5 Agustus sampai tanggal 38 Desember tadi itu, ya, itu membahas mengenai soal fikih siyasah ini. Tema ini tema yang penting karena ini adalah tema yang menjadi dasar dari mengelola hidup. Nah, sekarang ini di tahun kedua, tema yang akan menjadi fokus pembicaraan halaqah pada tahun ini adalah memikirkan tentang bagaimana mengatasi konflik. Cara mengatasi konflik tentu adalah kita mengetahui apa konflik yang terjadi sekarang ini. Nah, solusinya tentu menciptakan perdamaian. Itu sesuai dengan inti dari ajaran kita, inti dari agama kita, agama al-Islam, yang intinya adalah as-silmu, yaitu perdamaian. Nah, konflik-konflik yang terjadi di dalam dunia saat ini sumbernya banyak. Sumbernya banyak sekali. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail di sini, tetapi ada satu dimensi konflik yang penting untuk diberikan perhatian, yaitu konflik karena perbedaan identitas. Konflik yang terjadi karena perbedaan pemahaman, golongan, kelompok. Meskipun konflik identitas ini tidak bisa dipisahkan dari konflik yang bersifat ekonomi, sudah pasti. Tetapi ada konflik yang terkait dengan perbedaan-perbedaan identitas. Ini konflik-konflik yang sekarang sering timbul dalam masyarakat modern saat ini. Nah, konflik ini harus difahami, dan bagaimana umat Islam, terutama para ulama dan para kiai, memberikan
tanggapan setelah memiliki tasawur yang jelas, yang clear, yang terang benderang mengenai watak-watak konflik di dalam dunia saat ini. Nah, saya tidak bicara panjang lebar, saya akan menutup penjelasan saya ini dengan melihat sejumlah konflik-konflik yang ada di tingkat global, kemudian disambung dengan konflik di tingkat lokal atau di tingkat nasional. Di tingkat global saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin dan hadirat, ada konflik yang betul-betul mengancam kehidupan global saat ini, yaitu konflik yang timbul karena para aktor-aktor dunia saat ini, ya, para tokoh-tokoh dunia saat ini itu melanggar perjanjian yang mereka taken melalui institusi yang disebut dengan PBB itu. Itu sebabnya kenapa dalam pidato-pidato Ketua Umum PBNU yang sekarang ini, PBB itu sering disebut. PBB seringkali dibahas. Kenapa PBB ini sering dibahas? Karena PBB ini dengan segala kelemahan dan kekurangannya, inilah satu-satunya lembaga dunia yang bisa menjadi tempat untuk membicarakan sesuatu jika ada masalah, membicarakan sesuatu secara bareng-bareng. Meskipun kadang-kadang hasilnya tidak ditaati. Nah, konflik-konflik yang sekarang terjadi karena ada sejumlah pemain-pemain di tingkat global atau aktor-aktor di tingkat global yang menyalahi perjanjian, yang tidak al-wafa bil uhud, yang tidak memenuhi janji, yaitu mereka berjanji untuk membangun dunia yang damai. Salah satu janji yang dilanggar itu adalah janji yang menyangkut perbatasan wilayah. Saat ini banyak terjadi konflik yang terkait dengan pelanggaran wilayah. Saat ini ada konflik antara Rusia dengan Ukraina, antara Azerbaijan dengan Nagorno-Karabakh, antara Cina dengan negara-negara di sekitarnya, dan seterusnya. Sebelumnya ada Amerika dengan Afghanistan, Amerika dengan Irak, dan seterusnya. Jadi ada aktor-aktor di tingkat global yang tidak memenuhi janjinya, termasuk Israel dan Palestina tentu saja. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap hak-hak orang Palestina, termasuk hak perjanjian mengenai perbatasan wilayah. Nah, ini mengancam keamanan, ini menimbulkan konflik ini. Ini sumber konflik yang pertama. Sumber konflik yang kedua adalah adanya kebencian. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini ada fenomena yang kalau kita pakai istilah Al-Quran, ada fenomena al-adawah wal baghdha. Al-adawah wal baghdha. Ada perseteruan dan kebencian yang cukup mendalam. Kadang-kadang muncul di permukaan, kadang-kadang tersembunyi secara laten di bawah permukaan. Kebencian dan permusuhan ini wujudnya, manifestasinya bermacam-macam. Kebencian dan permusuhan karena perbedaan agama. Ini juga salah satu potensi konflik. Perbedaan dan kebencian karena perbedaan budaya. Sekarang ini sedang muncul masalah yang cukup serius di berbagai belahan dunia terkait dengan kebencian kepada orang-orang yang disebut sebagai pendatang atau imigran. Kalau pakai bahasa sejarah sirah nabawiyah, kebencian kepada muhajirin, kebencian kepada orang-orang pendatang. Karena fenomena hijrah, ya, itu fenomena global saat ini. Ini bukan hijrah
yang kita kenal di Indonesia, ini hijrah dalam pengertian migrasi. Penduduk pindah dari satu negara ke negara yang lain karena ada konflik domestik, ada perang di sebuah negara seperti Syria, kemudian mereka mencari negara lain yang aman dan kemudian mereka mencari tempat tinggal baru di sana. Nah, sekarang ada kebencian kepada orang-orang yang disebut dengan imigran ini, muhajirin ini, karena mereka punya budaya yang berbeda. Ini semua adalah sumber konflik. Di Indonesia sendiri, saya akan bergerak ke tingkat nasional, di Indonesia sendiri fenomena adawah wal baghdha ini juga pelan-pelan kita rasakan. Ini semua bukan keadaan atau kehidupan yang diinginkan oleh agama Islam. Karena agama Islam menghendaki kehidupan yang damai. Nah, potensi al-adawah wal baghdha ini harus diatasi. Salah satu sumber kebencian yang cukup akut di negara kita, ya, tentu saja kebencian dan permusuhan karena kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Kemudian juga ada kebencian dan permusuhan karena masalah-masalah yang terkait dengan perbedaan pandangan, perbedaan identitas, perbedaan tafsir, perbedaan pilihan politik dan seterusnya. Konflik-konflik ini kemudian diperparah karena ada suatu teknologi sekarang ini yang disebut dengan artificial intelligence. Adzaka al-istina'i, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Kemarin di dalam musyawarah nasional alim ulama di mana? Di Pondok Gede ada salah satu pembahasan Bahthul Masail mengenai soal artificial intelligence ini. Artificial intelligence ini adalah mesin baru yang sangat cerdas, tetapi punya potensi juga untuk merusak. Salah satu dampak kerusakannya adalah kerusakan yang berbentuk konflik-konflik sosial. Konflik-konflik sosial. Nah, ini semua adalah keadaan-keadaan yang terkait dengan peradaban kita sekarang. Jadi peradaban kita sekarang ini peradaban yang mengalami, menyaksikan ancaman kepada kemanusiaan, kepada insaniyah yang berasal dari konflik dengan berbagai penyebabnya. Ini adalah hadoroh kita sekarang itu. Bagaimana kita mau merespon ini semua? Inilah tema dari Halaqah Fikih Peradaban jilid kedua yang nanti insya Allah akan diselenggarakan oleh PBNU dari bulan Oktober ini sampai bulan Desember di 250 pondok pesantren. Nah, pembahasan mengenai masalah ini tentu saja nanti dilakukan oleh para kiai-kiai. Karena itu disebut dengan halaqah. Karena kalau yang membahasnya itu para dosen-dosen namanya seminar. Karena yang membahas para kiai dan santri maka disebut dengan halaqah. Tadi teman saya ketika saya share foto mengenai forum ini di Facebook, melihat ada meja bundar di depan ini, langsung komentar. Karena halaqah, mentang-mentang halaqah, mejanya langsung bundar semua. Karena halaqah itu artinya bundar. Nah, jadi nanti kita akan mengajak para kiai-kiai. Tahun yang lalu itu ada sekitar 10 ribuan kiai yang kita libatkan dalam halaqah ini. Nah, insya Allah tahun ini juga ada jumlah sekitar itu yang mau kita libatkan. Kiai-kiai dari Aceh sampai ke tahun yang lalu kita tidak mengadakan halaqah di Indonesia bagian timur karena faktor teknis. Tapi insya Allah nanti tahun ini kita akan mengadakan halaqah sampai ke Indonesia bagian timur. Ya, di NTT, di Ambon, di Maluku, dan di Papua. Insya Allah kita akan mengadakan di sana dan kita mengajak para kiai-kiai dan tugas halaqah ini adalah mengajak para kiai-kiai mendialogkan
kitab-kitab yang selama ini dikaji di pondok pesantren, kitab-kitab ini kemudian kita ajak untuk didialogkan dengan problem saat ini. Supaya manfaat dari kitab-kitab kita ini, kitab-kitab kuning ini kelihatan. Bisa menjawab masalah. Itulah tujuan halaqah ini. Jadi kita kepingin mendinamisasi agar kitab-kitab yang dibaca di pondok pesantren itu nyambung dengan keadaan sekarang. Nah, keadaan sekarang yang mau kita tanggapi adalah masalah konflik ini dengan berbagai dampak-dampaknya. Itu kerangka yang bisa saya berikan untuk pembukaan halaqah ini. Mohon doa dari para wali-wali yang hadir di ruangan ini, baik yang kelihatan maupun tidak tampak, ya. Mohon doa supaya halaqah tahun ini sukses seperti tahun lalu dan lebih lagi suksesnya. Dan seperti tahun yang lalu, nanti halaqah-halaqah ini akan ditutup dengan sebuah halaqah puncak, namanya halaqah internasional fikih peradaban. Yang kedua, insya Allah akan dilangsungkan tahun depan. Karena halaqah internasional, maka yang diundang tidak sekedar kiai-kiai asem bagus, tetapi kiai dari Amerika, dari Papua itu Papua Nugini maksudnya, dari Mesir, dari Tunisia, dari Irak dan seterusnya. Kita akan menyelenggarakan itu tahun depan. Jadi dengan ini semua kita berharap NU bisa menjadi semacam katalisator, ya, menjadi pihak yang bisa menyediakan ruang dan menjadi pemimpin untuk adanya proses terjadinya hiwar atau dialog agar fikih kita, dan ini fikih penting ya, karena fikih ini adalah ciri khas Nahdlatul Ulama. Ciri khas Nahdliyin adalah fikih, karena itu kita perlu menggunakan fikih di dalam melihat semua masalah. Hanya saja tentu fikih di sini fikih yang harus dikembangkan secara dinamis. Dan untuk itu saya serahkan kepada guru kita Kiai Afifuddin Muhajir untuk mengaktifasi fikih ini, mendinamisir fikih ini supaya bisa memberikan respon yang sangat inovatif dan kreatif terhadap hadharah kita saat ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.